Pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini memaksa pelajar dan pengajar harus ikut beradaptasi dengan keadaan masa kini, di mana mereka harus tetap melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi, yang notabene tidak boleh bertatap muka secara langsung, yang merupakan peraturan dari pemerintah. Oleh karena itu, uh, untuk mendapatkan ilmu selama di rumah, mereka harus melakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Pembelajaran daring yang umumnya dilakukan oleh para guru adalah pembelajaran melalui WhatsApp group maupun video conference seperti Meet, Zoom maupun yang lainnya. Namun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sendiri, kondisi siswa dan kondisi guru sendiri mengenai kuota pemakaian kuota dan lokasi yang dari masing-masing siswa sendiri. Nah, belajar daring ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan menggunakan koneksi internet. Dengan belajar daring, siswa diharapkan bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan pembelajaran tatap muka seperti yang sebelumnya. Nah, sehingga guru seringkali memberikan tugas yang lebih karena untuk mengontrol agar siswa itu tidak merasa lenggang waktunya di rumah itu, dengan tujuan untuk memberikan ilmu yang maksimal kepada siswanya walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, manfaat dari pembelajaran daring yang dapat dirasakan yaitu seperti proses belajar mengajar yang lebih rileks. Kenapa lebih rileks? Karena pembelajaran dilakukan di rumah, baik guru maupun dari siswanya, yang harus dilakukan bisa dengan sambil minum, sambil ngemil jika guru berkenan. Nah, sehingga siswa dan pengajar lebih nyaman selama proses belajar berlangsung. Kemudian waktu belajar yang fleksibel, di mana waktu belajar yang fleksibel yang dimaksud di sini adalah waktu belajar yang seharusnya masuk jam 7 karena ada halangan maupun kondisi yang tidak memungkinkan bisa ditunda. Tidak, jadi pembelajaran tidak jadi para siswa tidak kehilangan materi pada hari itu, tapi akan dilakukan pergantian jam pada hari-hari berikutnya. Kemudian lebih mudah menghafal subjek pelajaran karena sistem belajar daring sepenuhnya itu digital, maka bahan pembelajaran pun bukan berbentuk buku maupun bisa lewat Google, jurnal, buku, majalah dan yang lain sebagainya, yang notabene bisa diakses kapanpun dimanapun untuk mempermudah suatu pembelajaran. Dengan adanya bahan pembelajaran yang telah didigitalisasikan, maka siswa tidak perlu mengalami kesulitan seperti sulit membaca dan kesulitan mengikuti dikte. Karena pada masa digital seperti ini dapat berperan dalam mensukseskan pembelajaran di masa pandemi. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran yang sedemikian rupa sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring ataupun online. Jadi penggunaan media pembelajaran pada masa pandemi ini berbeda-beda antar guru, tergantung dari kondisi siswa maupun dari pengajarnya sendiri. Yang sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus (disease) atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer ataupun PC yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Nah, guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial, baik berupa grup WhatsApp maupun video conference. Nah, dengan demikian guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Jadi, walaupun dengan pembelajaran daring, partisipan dapat dinilai dari kehadiran siswa dalam merespon grup tersebut. Jadi belum tentu kalau pembelajaran daring itu saya mesti
dianggap hadir, belum tentu seperti itu. Nah, semua sektor merasakan dampak dari corona ini, termasuk dari dunia pendidikan yang salah satunya dari pihak sekolahan. Nah, dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi dari baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, kesulitan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena hal seperti ini sangat lumrah terjadi jika pembelajaran daring dilakukan, karena mengingat background dari masing-masing wali murid. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengikuti teman yang memiliki handphone. Dengan begitu mereka melakukan aktivitas pembelajaran secara bersama, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet, mengingat banyak sektor-sektor pekerjaan yang harus tutup, harus gulung tikar karena adanya masa pandemi ini. Otomatis jumlah pengangguran juga akan meningkat karena banyaknya lowongan pekerjaan yang ditutup dan kantor-kantor yang tutup karena masa pandemi ini. Nah, hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Nah, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan yang menengah ke bawah, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Mengingat pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet, koneksi jaringan internet menjadi salah satu tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, karena tempat tinggal yang jauh dari perkotaan yang notabene masih pedesaan akan sulit untuk mendapatkan jejaring internet yang bagus, sinyal yang bagus. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang terkendala dengan jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler pada umumnya. Nah, kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang cukup dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak yang baik dan benar. Dalam belajar harus sabar, karena dalam pembelajaran daring kan seringkali, terutama anak usia SD seperti itu kan, yang memberikan arahan tentang pembelajaran dan lain sebagainya itu adalah orang tua sendiri. Nah, orang tua di sini juga berperan dalam mendidik anak. Nah, perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring ini juga menjadi masalah. Seringkali oleh karena itu, guru harus menyiapkan materi pembelajaran dengan sangat-sangat baik, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara maksimal dan murid bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru dengan maksimal juga. Nah, kegagapan pembelajaran daring ini memang nampak terlihat di hadapan kita, tidak satu ataupun dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Nah, komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring ini perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian komputer yang mumpuni, fasilitas yang mumpuni dari aplikasi. Kemudian aplikasi dengan platform yang user friendly dan tidak menyulitkan bagi pengguna, terutama bagi siswa dan guru-guru yang sudah termasuk dengan usia lanjut, yang notabene mereka pada zaman beliau belum terdapat pembelajaran secara daring, di mana beliau harus beradaptasi lagi, dan hal tersebut tidak mudah karena menggunakan jejaring teknologi yang sulit.
Nah, dalam proses pembelajaran daring, seringkali harus ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID. Dengan demikian, kita dapat pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Banyak dari guru di sekolah-sekolah itu mengaku jika kegiatan pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau secara tatap muka langsung. Nah, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap dan biasanya menggunakan praktek, dibutuhkan praktek. Nah, selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Jadi tidak semua siswa dalam pembelajaran daring itu memahami materi pada hari itu. Sehingga itu merupakan tantangan tersendiri bagi guru untuk lebih meningkatkan lagi penjelasan agar bisa dimengerti oleh semua siswa. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Itu laporan dari beberapa guru. Nah, hal tersebut sangat lumrah jika terjadi karena seringkali dalam pengumpulan tugas siswa itu menyepelekan. Paling nanti kalau udah masuk, nah kan pembelajaran sudah dilakukan selama 2 tahun. Nah, pengumpulan tugasnya akan memberatkan siswa di akhir karena memberatkan tugas-tugas yang sebelumnya karena akan menumpuk karena terjadi penundaan dalam pengerjaan tugasnya. Karena jika pembelajaran tatap muka kan di pemberian tugas kemudian langsung dikerjakan, dikumpulkan. Lah berbeda dengan tatap muka karena terkendala dengan sinyal. Jika guru nanti harus jam 8 dikumpulkan tapi berhubung terkendala dengan jaringan, sinyal, nah hal tersebut bisa dimaklumi, dilumrah. Nah, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi dengan metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Sehingga dalam pembelajaran daring ini sangat dibutuhkan guru yang benar-benar memahami tentang media pembelajaran dan perangkat pembelajaran, karena tanpa adanya media pembelajaran daring di masa pandemi akan tidak berjalan secara maksimal. Nah, di samping itu, kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring, karena seringkali pembelajaran daring ini membuat siswa itu merasa menyepelekan, merasa tidak bersemangat karena tidak dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Nah, sehingga peran guru di sini adalah untuk memotivasi siswa agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, karena pembelajaran daring ini akan terus berlangsung hingga corona mereda. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Poin kedua yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring ataupun jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, belajar dari rumah ini dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing siswa, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Bukti ataupun produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Jadi pembelajaran ini lebih untuk menghargai waktu. Agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan persiapan oleh pihak sekolah dan orang tua wali murid.
Nah, pihak sekolah memberikan fasilitas kepada guru berupa perangkat laptop ataupun handphone kepada guru dan paket internet yang diperlukan, sedangkan pihak orang tua mempersiapkan perangkat handphone dan paket internet secara pendampingan terhadap putra-putrinya. Pelaksanaan pembelajaran daring dirasa belum optimal dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid. Nah, karena biasa belajar di kelas secara face to face, secara tatap muka, sekarang penyampaian materi melalui sebuah wadah, yaitu sosial media. Nah, sehingga guru merasa bahwa pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi murid. Dalam penjelasan beberapa guru menyampaikan bahwa di kelas kita itu mendidik, tapi kalau dalam pembelajaran daring fungsinya hanya menyalurkan ilmu seperti itu. Nah, salah satu faktornya ialah pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maka proses pembelajaran lebih difokuskan dalam bentuk penugasan kepada murid. Jadi fokusnya lebih ke tugas gitu aja. Nah, ditambah dengan kurangnya minat murid karena melakukan pembelajaran melalui sebuah grup di aplikasi yang dominan berisi teks. Jadi, seringkali siswa itu mengalami kurangnya semangat dalam belajar karena terfokus pada kendala dalam suatu pembelajaran yang kita hanya menatap layar handphone seperti itu saja, yang kurang maksimal dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut hanya menstimulasi daya visual anak, apalagi setelah melakukan pembelajaran secara daring, anak-anak lebih banyak bermain handphone setelah pembelajaran. Jadi, setelah pembelajaran selesai, anak-anak tetap lanjut memainkan handphonenya untuk mencari hiburan, baik berupa game maupun yang lainnya. Dalam beberapa temuan lain dari kasus pelaksanaan pembelajaran online adalah guru merasa bingung dan merasa respon yang diharapkan tidak pasti, sehingga apakah guru melakukan pembatasan peran ataupun harus melakukan perluasan peran secara online. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pembelajaran ini lebih efisien dalam biaya dan tenaga, karena menurut responden bahwa tidak semua murid berasal dari keluarga yang berada, apalagi pandemi ini membuat keluarganya susah untuk mencari nafkah. Perlu adanya kreativitas dari guru dalam merencanakan instruksi daring secara efektif. Nah, dalam pembelajaran daring, guru harus lebih memperhatikan lagi kondisi murid karena mengingat jadi untuk pemantauan kehadiran itu lebih ditekankan lagi karena ditakutkan siswa itu hanya menjawab salam tapi setelah itu ditinggal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut guru harus lebih berkomunikasi lagi dengan murid, lebih memperhatikan lagi kondisi murid. Nah, tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran daring ini adalah di penugasan, karena guru memberikan penugasan kepada murid, namun tidak sepenuhnya murid yang melakukan adanya, namun melainkan adanya campur tangan dari orang tua murid maupun dari internet. Biasanya anak-anak itu browsing mencari jawaban di internet, berbeda dengan tatap muka yang dimana mereka harus tidak boleh memakai handphone, tidak boleh melihat buku, ketika ditanya langsung menjawab dengan sepengetahuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agdan Murobi dengan NIM 19130036 untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya sudah mengundang Bu Setiana Romlatin dari SMPN 1 Meraura sebagai narasumber untuk pembahasan yang bertemakan pembelajaran daring di masa pandemi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selama 2 tahun ini kan pembelajaran dilakukan secara daring ya, Bu. Nah, bagaimana cara guru itu melakukan agar penyampaian materi itu bisa berjalan seperti biasa? Kalau saya ya, Mbak ya, kalau saya kan pertama kan memang kita sekolah pinggiran ya, dengan kota itu dekat sekali, jadi ya masyarakatnya itu masyarakat transisi transisi menengah enggak, ke bawah juga enggak. Jadi kalau saya menghadapi masa pandemi ini dalam pembelajaran,
saya biasanya menggunakan media IT-nya itu pakai WA. Kenapa saya pakai WA? Karena ini yang paling murah loh. Oh iya. Biasanya paling murah Iya. dan dapat dijangkau anak. Jadi saya tidak pernah kirim download terus saya kirim ke anak, nggak pernah, karena itu mahal, sama satu mahal. Biasanya saya kalau WA itu bisa buat PowerPoint, karena saya IPS ya Mbak ya, PowerPoint dan gambar-gambar dan sebagainya. Setelah saya kirim file berupa PowerPoint materi dan di bawahnya ada, jadi saya gunakan adalah WA yang paling murah. Tapi untuk media yang selain WA seperti yang lainnya tidak digunakan. Saya sementara tidak. Terutama kan anak-anak merasa keberatan ya, Iya. kalau menyedot pulsa yang sangat Kuota. banyak, Iya. sangat Jadi banyak. kalau untuk Meet, Zoom tidak. Kalau apa? Meet Enggak pernah kayak saya. Oh. Enggak pernah. Karena banyak yang mengeluh, Bu. Iya. Yang selanjutnya untuk mengapa guru menggunakan media tersebut? ya, tadi saya jelaskan, yang pertama itu kuotanya kan terjangkau, ya kan? Iya. Yang pertama kuotanya terjangkau. Yang kedua, karena saya membuat PowerPoint itu dari ide dan gagasan sendiri, sebisa mungkin bisa dipahami anak dengan mudah gitu. Jadi bukan tulisan orang lain gitu. Jadi memang pakai bahasa saya sendiri gitu. Berarti untuk sekolah tidak mewajibkan harus pakai media ini tidak. Tidak. Bagaimana nyamannya guru dengan siswanya gitu. Nah, untuk penyampaian materinya kalau melalui WA apa dirasa sudah maksimal apa belum? Ya kan biasanya saya kirim file, terus silakan tanya anak-anak kan gitu ya Mbak ya, kemarin ya kita ya tanya, terus mereka ya kita dialog lewat apa? Lewat WA chat aja gitu. Responnya Ya memang tidak maksimal ya Mbak ya, beda dengan luring ya. Ya sebisa mungkin lah kita menjembatani ke anak. Respon siswa sendiri apa lebih sedikit kurang aktif dibanding yang di luring untuk respon siswanya? Kalau responnya ya jelas enak luring ya Mbak. Kalau daring itu kan kita hanya mengajar. Iya. Kirim file, kemudian tanya jawab, kemudian kirim tugas gitu terus, jadi hanya mengajar saja. Sedangkan luring kan kita tidak hanya mengajar Mbak, kita kan mendidik gitu. Iya. Jadi guru ya tidak puas, siswa juga tidak puas. Nah gimana kan pandemi Mbak. Iya. Ya, untuk hambatannya sendiri selain sinyal itu apa aja yang dialami oleh siswa? Yang dialami siswa itu kadang-kadang mereka tidak punya HP Mbak. Tidak punya HP. Ya kita kan masyarakat transisi itu ya. Oh, iya. Yang ekonominya menengah ke atas kan ke kota. Iya. Ya, jadi kita kan masyarakat banyak nggak punya HP. Jadi saya ngajar standby pagi itu ya, kadang responnya tuh malam hari karena pakai ayahnya, pakai kakaknya, gitu iya gantian. Jadi ya kendalanya di situ. Jadi tidak bisa langsung interaktif gitu. Ya gimana lagi ya? Tak maklumi lah Mbak, kan kalau kondisi ekonomi ya kita nggak bisa memaksa. Iya. Nah kalau kayak pengumpulan tugasnya ya via WA. Saya via WA. Via WA. Nah untuk keterlambatan siswa berarti dimaklumi. Kalau keterlambatan saya pakai itu Pak, pakai partisipan, penilaian partisipan. Jadi siapa yang paling cepat, itu skornya tinggi gitu. Bagi mereka kan akhirnya yang aktif kan menggebu-gebu pengen, iya itu aja yang bisa saya lakukan. Untuk perkembangan nilai sendiri apakah terlihat anjlok seperti kalau di masa pandemi? Kalau nilai ya Mbak ya, karena kita sama yang aja di sekolah kan juga menerangkan materi, di daring kita juga menerangkan materi. Kalau materi itu ya nggak terlalu jauh ya Mbak ya, mereka bahkan lebih pandai. Kenapa? Karena saya beri tugas tuh dia lihat Google. Sedangkan kalau di luring kan enggak gitu. Cuman kita yang kendala kita itu nggak bisa mendidik itu, hanya mengajar saja gitu ya. Untuk selanjutnya Bu Ana ini sudah mengajar selama berapa tahun? Kalau di sini itu saya mulai 2001 Maret sampai sekarang. Tapi saya bukan angkatan dari Jawa Timur, saya angkatannya dari Jawa Barat. Jadi saya mutasi di sini. Kalau saya ngajar dari tahun 1996 PNS-nya. Tapi ngajarnya tahun 1994 lulus kuliah langsung.
ya pembahasan pada kali ini pembelajaran daring bisa saya rasa cukup Bu ya. Untuk partisipasinya terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih sama-sama sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.